Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Mestari, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Home base saya di D3 Farmasi. Konsentrasi bidang keilmuan saya adalah farmasi klinis komunitas. Saya seorang dosen, saya menjalankan tridharma yaitu pengajaran. Dalam kesempatan ini saya akan mengajar farmakoekonomi dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa S1 farmasi pada semester 6. Materi yang diberikan mengacu pada capaian pembelajaran prodi yang terdiri dari 2 CPL, kemudian diturunkan menjadi 6 CPMK, yang diturunkan lagi menjadi 14 sub CPMK yang terbagi dalam 14 pertemuan, di mana dibagi menjadi 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek antara lain sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Mata kuliah ini membahas tentang menjelaskan konsep dasar ruang lingkup farmakoekonomi, membedakan jenis-jenis evaluasi ekonomi dalam farmakoekonomi, menerapkan metode evaluasi ekonomi dalam studi kasus, menganalisis data farmakoekonomi dalam pengambilan keputusan, menyusun laporan studi farmakoekonomi berbasis evidence, menunjukkan sikap etis, profesional, dan kolaboratif dalam praktik farmakoekonomi. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan dilakukan. Saya menggunakan teknik DIA, yang artinya delivery yaitu penyimpanan materi, interaktif yaitu forum diskusi, dan asesmen yaitu tugas dan kuis. Untuk pencapaian pembelajaran yang pertama adalah mencapaikan kontrak pembelajaran, bobot penilaian, dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Beberapa referensi yang digunakan antara lain Andayani TM tahun 2013 dengan judul Farmakoekonomi, Prinsip dan Metode dari Bursa Ilmu Yogyakarta. Yang kedua ada Butmain, Jial, Townsend, RJ, MCK, dan kawan-kawan. Di sini dari Harvey Whitney Book Company dari USA. Terus yang ketiga ada Kermer dan kawan-kawan tahun 93. Di sini dengan judul Quality of Life and Pharmacoeconomic, Lipinot, Raven, dan Philadelphia. Yang keempat ada Kemenkes RI tahun 2013 tentang pedoman penerapan kajian farmakoekonomi. Yang kelima ada Relic R tahun 2022 tentang strategis in pharmacoeconomic and outcome research pharmaceutical product Press Oxford. Yang keenam di sini ada Well T dan kawan-kawan tahun 2004. Di sini bahas tentang farmakoekonomi. Kursi Livingstone Oxford. Yang ketujuh ada von Herb FR tahun 2001. Di sini juga membahas tentang farmakoekonomi dari USA. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi yang disampaikan dengan aplikasi kefarmasian. Kemudian metode yang digunakan dalam mata kuliah farmakoekonomi adalah metode ceramah dan tanya jawab, di mana dosen mengawali dengan pemberian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian setelah itu dosen berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Interaksi ini saya lakukan bisa dalam bentuk tanya jawab, diskusi kelas, maupun interaksi dengan tatap maya melalui Zoom meeting. Komunikasi dengan WhatsApp yang berkaitan dengan materi perkuliahan ataupun tugas. Kemudian asesmen di sini adalah satu cara penilaian oleh dosen terhadap mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi. Pada awal perkuliahan saya sampaikan mengenai bobot nilai perkuliahan seperti UTS 35%, UAS 35%, penugasan 20%, dan kehadiran 10%. Saya juga menyampaikan pemberian reward bagi mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran dan punishment bagi mahasiswa yang melanggar aturan-aturan pembelajaran, menyontek dalam ujian, atau dia tidak melaksanakan atau pembuatan dalam tugas, selalu datang terlambat, dan lain sebagainya. Ini saya berikan guna untuk memanfaatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan menanamkan kedisiplinan mahasiswa. Sekian video deskripsi mata kuliah ini. Selanjutnya adalah video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas mata kuliah farmakoekonomi dengan materi aplikasi farmakoekonomi dalam pengambilan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini di makroekonomi kita akan bahas tentang aplikasi makroekonomi dalam pengambilan keputusan dari di rumah sakit, BPJS, dan industri. Bagaimana sih arah pengembangannya gitu kan? Kenapa sih butuh terkait aplikasi makroekonomi ini? Poin-poin apa saja nanti yang akan kita bahas untuk menentukan bagaimana sih kita untuk memanfaatkan makroekonomi ini di dalam memutuskan sebuah keputusan untuk di rumah sakit. Biasanya ini ada kaitannya tentang obat. Terus kalau di BPJS itu kaitannya nanti ada dana inasidisis untuk biasanya dalam merawat inap, nanti untuk penanggulangan dari obat apa saja sih yang harus diberikan ke pasien, terus nanti biayanya berapa, dan itu juga di industri bagaimana pengembangan obat pemasarannya dan juga nanti perhitungan harga yang diberikan oleh industri kepada masyarakat. Nah, di sini ada pengertian dan ruang lingkup yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu farmakoekonomi ini adalah studi biaya dan manfaat terapi obat. Di mana di sini juga akan bahas evaluasi efisiensi alokasi sumber dayanya. Terus di sini ruang lingkupnya ada cost of business, economic evaluation, dan budgeting impact analysis. Manfaat dan tujuan ini adalah yang pertama yaitu membantu kebijakan obat, optimalisasi anggaran kesehatan, terus meningkatkan nilai tambah terapi untuk pasien. Tujuannya yaitu membandingkan angka terapi, menilai cost efektivitasnya, terus mendukung keputusan pembiayaan. Kali ini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu atau masih lanjut? Nah, di sini untuk metode analisis yang akan dibahas yaitu ada cost efektivitas analisis atau yang pernah kita bahas sebelumnya saya hari ini adalah tentang rasio biaya per unit efektivitasnya. Bagaimana sih biaya efektivitas ini untuk item obat ataupun terapi yang diberikan kepada pasien. Dan di sini contohnya tadi ya untuk biaya penurunan ada 1% ini biasanya nanti akan dihitung terapi ataupun nanti obat apa yang dapat digunakannya dalam kombinasi obat tersebut. Terus untuk setan atau cost utility analisis ini yaitu menggunakan QL atau DB ini adalah dan contohnya adalah biaya per QL atau DB yang pernah ditugaskan sama kalian itu ini biasanya untuk kualitas pasiennya seperti apa. Kita menghitung sekaligus terapi yang diberikan dan poin-poin apa saja yang sudah dilakukan pasien untuk dalam kualitas kehidupannya mereka di rumah maupun dalam pengobatan. Terus di sini ada cost benefit analysis atau CBA yaitu mengevaluasi manfaat nilai moneter. Contohnya program screening di mana di sini adalah manfaat nilai moneter ini untuk menilai nilai keuangan atau anggaran bagaimana nanti menentukan apa sih benefitnya obat ini ataupun untuk masyarakat ataupun kalau untuk pemerintah benefitnya itu ketika menentukan pembelian ini adalah balik lagi nanti ke anggaran yang dialokasikan untuk pendanaan obat ini berapa bisa nggak sih anggarannya ini ditekan biar nggaknya dialokasikan ke yang lain walaupun dari terapi bisa dialokasikan atau ditekan biaya terapinya ini kan biasanya kita melihat baik lagi efektif, efisien, dan budget, tapi manfaatnya tidak berubah atau tidak berubah nilai untuk pengobatan pasien tersebut. Nah, untuk aplikasi di rumah sakit di sini ada formulari manajemen yang dimana nanti adalah untuk pemilihan item obat di rumah sakit. Biasanya ini untuk penyuluhan formulari di rumah sakit. Terus di sini ada prosedur evaluasi komite farmasi nanti apakah akan merubah tatanan terapi obat tersebut kepada pasien. Nah, ini biasanya ada beberapa analisis yang digunakan, misalkan analisis terapi ataupun rasionalitas obat. Ada juga nanti kalau misalnya klinisnya itu dilakukan uji apa yang tadi rasional dan apa persepan pengobatan. Nah ini nanti dihitung secara ekonominya apakah nilai terapi ataupun nilai ekonominya itu akan berpengaruh. Tapi biasanya kalau nilai dari faktor ekonominya ini
dari terapi obatnya itu akan dilihat juga biayanya. Kalau dirasa biayanya ini manfaat ini misalkan lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi tidak memiliki maksudnya gini, walaupun nilai itu terlihat lebih tinggi, tapi nilai manfaatnya jauh lebih banyak, jadi biasanya rumah sakit akan meminta pulang untuk atau perubahan dari terapi tersebut. Karena kan dari lama perawatan, kalau dari segi terapi misalkan 2 hari terapi, 3 hari terapi nih, misalkan 3 hari terapi, tapi dengan biaya misalkan selisih 1 juta dengan lama perawatan 5 hari dengan selisih terapi 1 juta ini biasanya manajemen rumah sakit akan meminta pulang dari terapi obat tersebut. Karena kan 5 hari perawatan itu kan biasanya dampaknya kan banyak, cuma hanya obat, tapi biasanya dari perawatan, terus biaya sanitasi dan kadang juga ada kan makanan atau gizi gitu. Jadi dari segi pembiayaan pasti itu akan sangat berpengaruh. Makanya kalau dari terapi memang 3 hari ini cukup dengan biaya mungkin lebih tinggi. Misalkan saya 1 juta dibandingkan yang lama 5 hari, pasti akan memilih yang 3 hari. Karena kan selisih 1 juta. Kalau dihitung ini kan namanya 5 hari, jadi selisih 2 hari. Kalau konversikan ke uang pasti akan lebih murah yang 3 hari dengan biaya selisih 1 juta tersebut. Makanya ini sangat bermanfaat untuk pihak yang sakit. Terus di sini untuk tadi yang estimasi beban biaya baru untuk perencanaan anggaran tahunan serta evaluasi program terapi yang standarisasi protokolnya nanti akan berubah berdasarkan hasil laporan atau penelitian yang sudah dilakukan di rumah sakit tersebut. Nah, terus untuk PBTS tadi yang sempat disinggung, yaitu untuk ketentuan tarif inasi bisnis. Inasi bisnis ini adalah paket pembiayaan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh BPJS dan kerjasama sama rumah sakit. Itu biasanya nanti mereka ini akan mengklaim. Jadi dari rumah sakit ini nanti jenis penyakitnya apa. Nanti akan mengklaim ke BPJS untuk biaya obatnya apa nih yang sudah dipakai dan selama perawatan dan biasanya dari BPJS ini kalau menggunakan hasil bisnis ini terpakai. Kalau yang pernah ibu lakukan atau penelitian yang sedang berjalan pun, tarifasi di sini misalkan terpakai untuk pasien penyakit ispa. Penyakit ispa ini misalkan biasanya memang tergantung nanti ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang lama 7 hari dan seterusnya. Itu sistemnya kayak jadi misalkan pasien ini total biayanya misalkan perawatan selama 3 hari ini 5 juta. Tapi diklaim ke pihak BPJS ini nggak tahu nih diklaim semua atau biasanya lebih karena mereka itu kan hukumnya pakai. Jadi mau 5 juta ataupun 7 juta, misalkan platformnya dari BPJS ini sudah untuk ISPA ini 7 juta untuk misalkan kelas 3 dengan kategori penyakitnya ini yaitu sedang tinggi ataupun yang kasusnya yang rendah. Jadi biasanya itu dilihat dari segi keikut sertaan pasien BPJS-nya apakah dia atau tidak bekerja. Terus dilihat lagi nanti itu dari selain kelasnya itu dari tingkat keparahan penyakitnya itu yang akan di-cover sama BPJS. Jadi kalau memang oh ini kelas 1 bukan 3, terus tingkat keparahannya oh ini ringan, sedang ataupun berat, itu nanti akan tercover. Nanti misalkan untuk yang kelas 1 dengan tingkat keparahan berat, misalkan di platform nasi bisnis ini 9 juta, itu mau perawatannya berapa lama pun ya memang BPJS ini menyiapkan uangnya 9 juta misalkan. Terus memang rumah sakit yang menagihkannya 10 juta gitu. Karena memang di sini memang sudah ada targetnya 9 juta, ya mau tidak mau pihak rumah sakit harus menerima minusnya itu berarti kan ada selisih 1 juta. Terus habis itu minta bu kenapa dia 7 juta maka akan di pihak rumah sakit itu mintanya ada pasien juga kan misalkan dari kelas 1 dengan tingkat keparahannya yang sedang. Biasanya nanti ada tarif misalkan 7 juta, gitu kan. Misalkan 7 juta nanti yang dari rumah sakit ini mengklaimnya ini total pembiayaannya 5 juta. Apakah ini akan dibayarkan oleh pihak BPJS-nya sama nggak sih 7 juta atau sesuai yang itu? Nah biasanya memang yang tertulis di pakai 7 juta ini akan dibayarkan ke pihak rumah sakit. Jadi kan ada nilai plus rumah sakit dan jadi biasanya rumah sakit ini akan selisih ini adalah plus sama minus yang biasanya memang kalau dirunut secara keseluruhan atau direkapitulasi ya ada untung untuk rumah sakit biasanya ya ini kita uji ini itu untuk melihat terapinya. Jadi kan kalau misalkan dilihat dari
pengobatannya, oh ini lebih cepat pengobatan ini, durasi waktunya kan lebih cepat juga, maka oh iya ya untuk klaimnya pun tidak terlalu mahal dari pihak BPJS-nya pun ibaratnya oh ini bisa nih dengan biaya ini bisa lebih cepat dari perawatan, jadi kan untuk menyesuaikan pembiayaan anggaran dari inasilis tersebut. Kalau memang durasinya lama waktunya dan biayanya kurang terus itu kan berarti akan mengubah kebijakan tersebut oleh pihak BPJS misalkan untuk dana inasilis ini untuk dinaikkan gitu. Jadi biasanya udah tersebut. Terus di sini ada kebijakan pembiayaan obat di mana ada daftar obat yang dibiayai, evaluasi evidensi generik sama elokator, terus analisis nilai tambah obat atau HTA sebagai data keputusan, sama pengaruh terhadap akses dan reimbursement. Nah itu yang tadi Ibu sampaikan, reimbursement itu tadi jadi berapa nanti di cover. BPJS itu menentukan tarif inasi bisnis ataupun pengobatan ke masyarakat ataupun ke pasien ini tidak tiba-tiba saya mau menentukan kelas 1 5 juta, kelas 2 3 juta, kelas akhirnya misalkan 1,5. Terus nanti tingkat kepalaannya gubernur tidak memang berdasarkan hasil analisis. Biasanya mereka juga melakukan penelitian. Itu biasanya di berbagai wilayah, kalau cuma ada di Sabang, kayak wilayahnya di Jakarta. Itu biasanya dibandingkan dari yang tertinggi, rendah dan sedang, ataupun tingkat kemajuan dari suatu daerah tersebut. Yang pernah Ibu lakukan penelitian itu, misalkan di DKI Jakarta, atau di Jawa Barat, kira-kira biasanya itu daerah yang besar kota itu antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung, misalkan di daerah yang tinggalnya di daerah mana, itu yang akan dijadikan sampel untuk pengambilan data. Terus di luar pulau juga sama, misalkan hanya di Sumatera, di daerah NTT dan seterusnya itu biasanya pihak BPJS yang akan bekerja sama dengan Kemenkes itu akan membahas hal-hal tersebut, jadi penentuan yang item obatnya apa sih yang harus dalam paket tersebut. Kalau misalkan dilihat dari segi biaya ataupun oh ternyata di DKI atau di Jawa Barat ini penggunaan obat ini terapi lebih efisien, efektif di hari ini dibandingkan di beberapa daerah lain, itu yang biasanya dikaji di BPJS dan Kemenkes yang bekerja sama itu untuk menekan terapi bulan ataupun misalkan oh ini nih ternyata harus diubah, memang durasi yang lama memberikan efektif tapi biaya lumayan nih, oh ada solusi di tempat lain gitu kan. Jadi biasanya meskipun kita kan ada deadline ya pengobatan ini 1 2 3 ataupun nanti oh terapi ini dulu gitu kan. Nah, tapi itu biasanya kan kita mengikuti perkembangan, ada penemuan obat baru dan lain sebagainya. Kalau misalkan deadline-nya ini belum berubah, ya berarti kita menyesuaikan, nanti akan berubah semuanya dari deadline obat pengobatannya, terus ada obat baru dan seterusnya. Itu yang akan membuat kebijakan baik dari segi biaya ataupun terapinya. Terus untuk industri di sini ada penentuan harga obat, strategi mangkat. Jadi mangkat ini penentuan harga tertinggi gitu kan. Terus ada WTP, default apa paling harganya di berapa gitu kan. Mantap akses strategi yaitu solution HTA research sama engineering. Oh ya, jadi ini adalah menentukan HTA. Ada istilah kan kalau di industri kita pembelian obat itu ada HT, ada HM tertinggi. Nah biasanya sih untuk apotek itu tidak pernah menjual harga paling tinggi. Pokoknya maksimal itu yang sudah ada di HET itu paling tidak dia menjual harga segitu. Kalau nanti biasanya kan ada yang sering dunia gaji gitu. Makanya kalau itu akan harganya akan dilakukan karena dari sini juga kan biasanya kurang dari 20%. Nah itu kan biasanya harga itu kan kalau tinggi paling misalkan HET-nya 5.000. Biasanya kan harga beli kita kan nggak mungkin lah kita beli harga 4.000 kan, pasti di bawah itu antara biaya itu karena menurut aja dan sebagainya kalau tambah teknologi sebenarnya itu untuk teknologi sih yang harus dimakan sama aja halnya dengan penemuan obat baru untuk pengembangan terapi kayak misalkan yang tadi sudah kita makan herbali gitu kan. Yang hari ini nanti ada beberapa yang rumah sakit sudah mulai mengembangkan ada pojok herbal. Jadi misalkan itu ada terapi herbalnya. Nah, memang di Indonesia belum, tapi di luar negeri ada salah satu negara itu sudah melakukan herbal. Jadi terapinya itu sudah diarahkan, tapi yang kita kembali lagi gitu kan. Jadi kan itu pendanaannya lebih untuk ke herbal. Nah, ini misalkan
Ini kan tadi perbandingan untuk biaya obat dari kata kita lihat metformin sama sulfonylurea yang kombinasi untuk obat diabetes. Nah itu pernah lagi sekarang. Tantangan dan peluangnya di sini adalah tantangan pertama ya ada keterbatasan data lokal, kapasitas SDM kita terbatas, terus keragaman populasi karena kan Indonesia yang padat di Jawa sendiri aja yang padat itu wilayah barat. Wilayah DKI, wilayah Jabodetabek, mulai di sini kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti ada daerah tertentu yang kosong. Kayak misalkan kalau kita di Cirebon sendiri ada yang padat itu biasanya perkotaan. Kita mulai di daerah kabupaten, ada daerah yang sepi gitu kan. Jadi karena memang kurang pemerataan. Kadang kita ya sendiri bahkan kan begitu kota untuk bekerja gitu kan. Jadi itu memang tidak kurang pemerataan. Terus di sini peluangnya adalah yang kita katakan kolaborasi riset sama penguatan di bahkan HTA dan dan ini. Nah, dari bulan materi ini yaitu kritis untuk keputusan evidence based terus meningkatkan efisiensi layanan, bagaimana kita mendapatkan layanan terbaik ya, terus implementasi lingkungan regulasi sama pemulihan strategi SDM yaitu peningkatan apa sih pengembangan dan lain sebagainya. Kalau kita hanya mendapatkan materi yang dalam waktu kita kuliah saja kan ada kemungkinan kurang update gitu. Jadinya kan apa nih perkembangannya. Jadi misalkan kayak saat ini untuk aplikasi, misalkan aku maker gitu, itu kan semuanya tidak menggunakan aplikasi yang online. Kalau kita nggak update, ya berarti nanti kita ketinggalan untuk perbanyak sarkomnya dan lain sebagainya. Jadi memang kita mau benar harus mengikuti referensi itu dari materi. Dari materi yang dipaparkan ada yang menggunakan. Silakan saya bersedia di satu itu tentang bagaimana sih aplikasi farmakoekonomi di rumah sakit. Aplikasi farmakoekonomi. Tadi yang ibu sempat bahas ya untuk farmakoekonomi tadi di rumah sakit, yaitu untuk penentuan formularium rumah sakit. Jadi dari data yang misalkan analisis yang sudah dilakukan ada CA, CA, dan lain sebagainya, itu kan menentukan untuk terapi obat apa sih yang tepat. Jadi misalkan kalau ada obat yang memang bisa digunakan, diresepkan yang berbasis formularium, itu biasanya ditawarkan itu penambahan yang dilakukan di formularium rumah sakit tersebut. Dan itu untuk merubah terapi juga nanti ada tata laksana pengobatan. Meskipun biasanya sudah ada guideline, kalau dokter yang punya ketentuan sendiri, atau memang dilihat dari segi manfaatnya, dari manfaatan yang sudah dilakukan penelitian nih gitu dari obat baru, itu bisa merubah tata laksana pengobatan si penyakit tersebut gitu kan. Jadi nanti ada guideline baru di rumah sakit tersebut. Terus nanti di sini juga ada yaitu budget budget lagi budget tapi untuk menghadap obat gitu kan. Jadi memang untuk di rumah sakit itu biasanya yaitu untuk penambahan item obat untuk formulari di rumah sakit, terus untuk perubahan terapi sama penganggaran anggaran dana yang untuk di untuk lagi yang mau mengadakan yang silakan ya, tadi untuk BPJS sempat yang juga dilakukan tadi terkait balik lagi penentuan tarif bisnis. Penentuan tarif bisnis ini tadi adalah sistem paket dalam sebuah pelayanan rawat inap di sebuah rumah sakit gitu kan. Jadi ini yang langkahnya apa dalam BPJS kan penentuan item obat apa saja yang akan digunakan atau masuk ke dalam formulariumnya apa saja untuk pengadaan obat. Yang ketiga tadi untuk menentukan atau menentukan kebijakan apa sih yang harus dikembangkan dalam pengembangan BPJS untuk selanjutnya. Jadi dilihat dari penelitian dari harga dan sebagainya pada bisnis ini biasanya sangat bermanfaat untuk BPJS dan cara ada yang mau ditanyakan cukup kemudian cukup ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan mendengarkannya. Kita tutup pertemuan ini dengan kamu berkata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan materi dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Farmakaekonomi. Semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah yang saya ampu. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.